Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahmat, kita bertemu di acara Obrol. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas samaa'i bimaa kaanu yafsukun. Dulu kan ayatnya Maqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Mereka disuruh mengucapkan hittah, artinya ampunilah kesalahan kami. Tapi fabadala diganti redaksinya jadi hintoh, itu gandum. Jadi kebencian kepada Nabi Musa telah membuat redaksi Nabi mereka saja bisa dipelintir, diganti. Tapi karena memang Nabi Musa tidak mengatakan itu, yang turun tangan ya yang diganti. Mereka diberi status alladzina zalamu, yang mengganti redaksi, yang mengolah video, yang mengeditnya itu statusnya alladzina zalamu. Nabi Musa dan sahabatnya tidak berdaya. Ya itu biasa kalau orang-orang pandai itu suka menguasai teknologi lebih hebat daripada cari korban. Tapi Insya Allah berencana fa'anzalna. Nah, aku turun sendiri deh kalau begitu. Karena di bumi sudah tidak ada yang bisa ngelewangi. Kami yang menurunkan alladzina zalamu atas orang-orang yang melakukan penodaan itu rijzan minas sama, siksaan dari langit. Karena dari secara horizontal sudah tidak ada yang sanggup menghadapi dan melakukan tindakan itu. Allah sendiri yang turun tangan. Maka saya dengan teman-teman sering mengatakan kalau orang baik jangan diperlakukan tidak baik, sebab gerintas hatinya itu nembus ke langit. Nah, saya belajarlah ya, saya belajar. Ini kita lagi obrol-obrol supaya saling menasehati. Saya juga butuh nasihat. Lihat orang-orang yang kemarin bicaranya menyerang orang yang benar, malah bela yang salah. Ada yang masuk rumah sakit, yang kejebak masuk rumah pelacur, masuk rumah tahanan, bahkan ada yang masuk rumah tahanan mati. Mau dihitung orang mati. Sementara yang dihina malah masuk rumah Allah, masuk rumah Rasulullah. Saya nggak akan nyebut orang, tapi ambil pelajaran, kita bisa membaca. Jadi saya kira selama panjenengan tidak salah dan tidak punya kostum salah, itu boga niat goreng, tidak akan bisa siapapun menempatkan kita di posisi salah, dan pasti Allah turun tangan sendiri. Amin. Tapi juga ngambil pelajaran lah. Jadi sebenarnya jangan ngomongin orang kalau kira-kira membuat kita jadi omongan orang. Tapi saya secara pribadi mungkin melihat sisi positifnya, ya seperti yang saya sampaikan di kemarin dengan teman-teman. Tidak ada niatan apa-apa, tapi saya melihat sesuatu di sini. Saya harus berbuat bahwa ketika ada seseorang yang diposisikan salah dan saya melihat itu benar, saya akan bicara walaupun sendirian. Itu prinsip saya. Jadi saya bilang malam ini, panjenengan tidak usah berubah, tidak perlu berubah, cara ngomongnya, materinya, tidak usah berubah. Jika itu benar, karena sebetulnya orang itu butuh dengan menu yang enak, cuma kan kadang-kadang lihat bikinnya itu mau opini coba
usah, yang nggak ikut masak, nggak usah ikut ngomong, mangan aja pena. Gitu aja. Saya dulu ketika teman-teman tim pemburu hantu, saya jadi penasehat. Wah, habis dibully. Berapa majelis sudah berhentilah ngaji dengan saya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan apa kata dia. Ya, di musuh-musuh besar saya diberhentikan, disebutnya dukun, disebutnya. Tapi mereka kita ajak dialog terbuka tidak mau. Ayolah. Acuknya ada juga dukun. Iya, hese. Tapi saya percaya al-arwahu junudun mujannadah. Ya kan ayat hadisnya. Arwah itu pasukan yang sudah berkompi-kompi dari sononya. Fama ta'arafnya ya tarafa. Wa ma tanakara ikhtarafa. Kalau dari sananya memang sudah satu kompi walaupun jauh, enggak ketemu nasabnya, ruangannya jauh, satu saat pasti ketemu dan akan bersuara dengan sama. Atau dia menjadi teman di dalam ketika orang itu menyuarakannya. Tapi wama tanah karamna ikhtarafa. Kalau yang dari sananya memang sudah tanakur saling sini mungkuran, walaupun hidup satu rumah. Dan itu berlaku untuk ormas, untuk sekolah, untuk rumah, untuk negara. Ya. Jadi kalau saya ingin apa? Dia mengatakan tetaplah dengan jati diri Abu Janda yang sekarang. Ya, tapi ini pendapat loh. Kalau ada waliullah yang punya pendapat soleh, misalnya Abu Janda ngomongnya besok pakai puisi ya gitu, atau sambil menangis lalu bawa ayat 1 setelah itu minta sumbangan, boleh juga. Yang penting kan bisa nangis sekarang mah. Kalau bisa nangis, sumbangan datang. Kalau ada nasihat seperti itu, ikuti aja. Tapi saya kira dia tercipta bukan untuk yang model gitu. Kullun muyassarun lima khuliqa. Setiap orang itu dibikin mudah untuk apa dia diciptakan situ. Memang dibikinnya kayak gini, punya ya kayak gitu anaknya. Kalau dibikin suruh sakit pasti meriang. Itu toleransi dalam keragaman dan perbedaan, tapi tidak toleran dengan kebakilan. Ini yang ngomong juga orang NU kira-kira. Walaupun yang bukan struktural ya kan, dia struk lah di kultural. Tolong pahami itu. Struktural tapi naturalisasi. Naturalisasi. Mbah Hashim kurang apa sabarnya sih? Gus Dur kurang apa sabarnya sih? Tapi ada nggak kalimat sekali saja yang terasa mungkin panas di kuping oleh pendengarnya? Masih pernah. Nabi saja manusia paling sopan, paling santun, paling sabar. Tapi ketika melihat Hamzahnya diperlakukan dengan kasar, ora terima. Keluar kalimat yang keras. Kalau satu saat aku diberikan kemenangan Nepang 30 kali kami hancurkan mereka. Kasar sekali. Dan doanya tidak pernah kan kasar. Allahumma ahlik, hancurkan ya Allah. Selama ini kan Allahumma raham, Allahumma liqaumi, Allahumma ighfir liqaumi. Tapi melihat ini tindakan orang yang sudah kelewat batas. Ada porsinya. Saya tidak mengatakan bahwa pokoknya kasar, enggak. Ya kayak musik saja lah. Biarkan mungkin keinginan guru-guru kita, kiai kita, supaya musiknya itu apa ya, selawatan. Tapi kan di NU juga ada nasidaria dong. Ada gesek biolanya. Tapi nggak semuanya gesek, kan ada gendongnya juga. Kasih dangdut. Nah, ini mungkin kecereknya lah. Tapi sempurna. Ya saya kira nasihat ulama didengarkan saja. Kalau saya kan bukan ulama, sudah pikiran penonton lah maksudnya itu tak. Tapi pendapat saya tidak usah berubah. Kalau berubah bukan Abu Janda namanya. Hilang ciri khasnya, hilang. Iya. Dan orang nggak tertarik. Kalau kata Gus Miftah sih mengcounter apa Islam yang di seberang juga harus pakai adab gitu. Kalau NU mah kudu gitu katanya gitu. Jangan kayak kamu. Kalau ya memang saya kan makanya bisa rame juga ini kan karena memang kata-katanya itu agak kurang adab kan gitu kan. Jadi ada celah gitu. Kita akan menghindari celah kritikan orang, tetapi tidak dengan menghilangkan identitas kita.
Ya dulu awal-awal saya juga menggunakan belangkon kan sudah teman-teman banyak yang jangan belangkon dukun. Satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk tunjukkan jati diri Indonesia adalah cuma ini. Ya, betul. Saya akan tunjukkan pada dunia Indonesia masih ada. Setelah bahasanya dikuras, makan dikuras, pakaian dikuras, tinggal ini aku yang punya. Iya. Tapi aku tidak pernah mewakili Indonesia. Bahwa mungkin muka orang akan melihat Indonesia masih ada, syukurlah. Jadi selama ini memang berapa ribu sih orang yang memperlakukan umat Islam Indonesia itu dengan cara-cara yang lebih ekstrim dari Abu Janda ini. Puasa. Oh banyak ya. Dajjal, setan, kafir. Lah, ngadepi yang kayak gini kok. Gitu. Saya kira kalau jadi bandingkannya jangan yang kiai-kiai yang zikir terus nangis, terus istighfar, terus minta sumbangan, jangan. Bandingkannya dengan masing-masingnya. Gitu. Mereka sudah pakai bom kok. Kita masih ngosok golo terus. Kita juga harus punya. Tapi ini pikiran pribadi yang mungkin apa ya? Mungkin subjektif lah. Subjektif. Tapi insya Allah saya nggak ada niat. Cuma saya melihat memang harus ada. Maka saya selalu menggambarkan kemenangan Nabi Sulaiman itu karena lengkapnya sih. Ada burungnya. Burung itu kan cuma kerjanya nyanyi-nyanyi, main hadrohan, ya, terbang. Ini terima. Ada juga jinnya, ya, hukumnya paranormal. Tapi ada juga yang lain-lainnya. Ala kulihal, saya yakin mayoritas ulama Indonesia berterima kasih lah dengan apa yang panjenengan lakukan, ya. Terlepas dari subjektivitas di dalam menilai metodologinya. Ya. Amin ya, amin. Jadi jalan terus, belalah Indonesia lah. Gitu. Nah, kalau kita kan mungkin sekedarnya. Nah, gitu. Sok sambil ngopi. Siap. Sok. Ditampi ya. Tadi tak ada madu kan asam, tuwur. Ya, alhamdulillah udah bisa menghadap ke Yai Syarif. Yai, saya mau bilang terima kasih banyak, hatur nuhun pisan atas dukungannya kemarin di video. Saya teh sampai terharu pisan. Jujur, belum pernah ada yang bisa mendeskripsikan saya, menggambarkan saya begitu akurat dan tepat gitu. Karena ya saya rasa kemarin yang saya rasakan itu cocok pisan gitu ya. Menggambarkan saya, anggap we anjing Ashabul Kahfi udah gitu. Saya pikir-pikir emang bener oke. Tidak ada yang lebih tepat gitu. Jadi jangan diharapkan anjing Ashabul Kahfi disuruh baca puisi, udah mau bisa. Ada emang bisanya kan nggak gonggong hukul. Jadi saya kasih ke ibu saya, wah kamu jadi anjing Ashabul Kahfi. Jadi jujur saya selama ini belum pernah ada yang bisa menempatkan posisi saya lebih tepat dari itu, dari kiasan yang Yai berikan kemarin itu. Makanya kemarin begitu Ismail dari BKN bilang Yai pengen ketemu saya alhamdulillah, memang saya pengen banget ketemu Yai, pengen bilang makasih hatur nuhun pisan Yai. Jadi karena saya memang benar yang Yai bilang, jelek-jelek begini Yai, meskipun saya teh meureun ngajina ge tebalik gitunya Yai, cuman seorang banser saya teh. Cuman memang saya selama ini udah 5 tahun jadi anjingnya NU. Itu teh memang itu yang saya lakukan. Dan yang namanya anjing bener nggak gonggong wae di sana gitu. Tah ayeuna teh
ada yang namanya UU ITE gitu kan. Jadi gonggongan nanti aya kepleset lah gitunya benang UU ITE. Moga-moga henteu gitu Yai. Makanya saya juga kesini pengen minta doa juga sama Yai, minta dikasih ijazah apa kek terserah Yai supaya tolak bala gitu Yai ya, supaya dijauhkan dari apa namanya, dari musuh-musuh, diselamatkan dari musuh-musuh NU ini yang mencoba mencelakakan saya ini. Tidak perlu jauh dari musuh, tapi Oke. ya kuat saja ngadepin musuh. Siap, siap Yai. Karena kalau nggak ada musuhnya berarti kan ya Oke. nggak ada perjuangan. Jadi mohon izin Yai ya, pengen ngalap barokah boleh Yai? Boleh. Tapi ya silahkan jangan musuh. Maksudnya sini aja biar kelihatan enak, biar lega tempatnya enak sini lah, biar nggak kenceng. Jadi sekali lagi hatur nuhun ya. Sami-sami. Jadi gini, seperti saya sampaikan, itu kan sebetulnya pikiran kita itu spontanitas begitu mendengar panjenengan dibully, kemudian kok dari kalangan kita sendiri ada yang menilai begitu, yo kusek-kusek sebenarnya. Ya. Kita melihatnya harus jernih, jangan melihat bahwa kita orang yang punya jasa. Nah biasanya orang melihatnya merasa dia punya jasa, lalu melihat orang lain itu pasti rendah gitu kan. Nah kita orang yang nganggur yang nggak kerja selama ini untuk NU, ini luar biasa. Maka yang dibutuhkan sekarang itu adalah ketika yaitu anjingnya sedang kehausan, seharusnya kan berlomba-lomba memberi minum. Itu yang kita mohonkan kepada Kiai yang doanya memang mustajab itu kan. Ya. Si koyahnya di situ. Kalau syukur-syukur sih ada yang mau nyari sumur kemudian turun ngangkat ke atas gitu kan. Nah ini jangan sampai malah ikut nimpukin gitu. Padahal tanpa dia siapa yang mau jagain rumah juga. Gitu. Dan apa ya, perang Bani Israel itu kemarau panjang. Hanya ada satu sungai besar yang airnya mengalir, tapi jangan diminum deh kalau bisa. Itu aja. Percaya aja. Sebetulnya mereka bukan melihat kita salah, tapi melihat kita pemenang sejatinya. Ada pertandingan lalu menang, Ya. cari hitam-hitamnya. Ya tetaplah seperti itu. Yang saya minta kiai-kiai yang mendoakan, karena kalau kiai-kiai kan mujarab doanya. Gimana kamu mujarab? Tiap hari nggak pernah keluar rumah, wirid mulu di situ. Itu isinya doa tok isinya. Nabi aja keluar rumah, ini diam, mujarab. Itu yang ampuh yang kayak gitu. Jangan aku lihat, terima kasih atas Aku yang makasih. pengabdian panjenengan yang luar biasa. Tapi hati-hati, pencurinya bawa tulang. Siap. Mending kalau tulangnya nggak ada racunnya. Tapi itu pun sudah bisa bikin kita tidur. Nah, saya khawatir bahwa tetangga kita yang tidak jauh rumah kita juga ada yang berupaya batu. Maksudnya apa? Supaya tidak bisa menggonggong. Nah, kalau udah nggak gonggong, ya malingnya masuk semua. Gitu. Gitu aja lah. Jadi sebenarnya kecemasan masyarakat terhadap perkembangan dakwah lewat media itu sudah lama, dan rata-rata menunggu sebetulnya pengen ada tim counter gitu, atau paling tidak penyeimbang. Itu tidak pernah muncul. Ironisnya lagi, ketika ada yang muncul, ada sedikit kelemahan atau dirasakan kok kurang pas, itu langsung dipukul habis. Saya termasuk orang yang, ya mungkin teman-teman tahu bagaimana kerasnya saya, kasarnya saya mungkin. Ya tapi karena itu kan karakter saya, nggak bisa digonta-ganti. Kalau disuruh ganti saya sakit lah. Aja. Sekarang Rhoma Irama suruh main hadroh, saya yakin meriang dia. Iya, bukan tidak bisa,
tidak bisa menikmati gitu. Tapi gini, Ya. Nabi Sulaiman tuh manusia paling baik di zamannya. Tapi karena tukang-tukang sihir itu merasa dikalahkan, mereka bikin berita buruk tentang Sulaiman dan mereka kuasai medsos. Maka kalau disebut Sulaiman itu, bayangkan dari zaman Sulaiman sampai Muhammad SAW, itu disebut Sulaiman pasti sahir, tukang sihir. Itu pasti. Di buku-buku, diskusi, selalu diskusi Sulaiman sihir, Sulaiman sihir. Begitu Nabi Muhammad bacakan Sulaiman Nabi, demo mereka. Loh, Sulaiman itu sihir, tukang sihir. Dijawab, sebetulnya yang membuat Sulaiman itu jadi sebagai sihir itu karena permainan medsos mereka. Artinya beginilah, Nabi Muhammad tampil seorang diri. Dia meluruskan sejarah tanpa teman. Tapi ketika argumen dia tidak bisa dipatahkan, maka semua orang ikut. Ketika datang pertama kan, wah ini kacau nih. Musa Sulaiman itu kan maka ila sahiran, dia tukang sihir. Benar, medsos itu penting. Jadi benar kata orang, ketika orang dulu berperang hanya melulu dengan orasi, lawan orasi. Tapi ketika orang sekarang sudah berdakwah, menyerang dengan medsos, kita masih mengandalkan khutbah Jumat. Ya ketinggalan. Orang perang sudah pakai bom, kita masih ngasah golok saja. Di bom pabrik goloknya habis. Ya masih bikin itu aja. Bukan tidak penting punya silat. Tapi kalau cuma modal silat perang di medan perang, mau silat sama siapa? Tangannya jauh kok. Cia-cia sendiri loh. Wedan nih kok. Gitu loh. Saya kira ya perlu ada seperti ini. Saya sih nanti Bang Permadi ini jadi ketua Banser aja. Itu ya, Banser tuh biar ada energinya lah. Jangan Banser digiring-giring masuk torekoh dulu. Tapi harus torekoh juga kelihatannya. Baunya bau torekoh. Jadi ya saya sepakatlah, setuju. Memang kelemahan kita di situ, tetapi nah ini dia. Kekuatan NU memang bukan hanya pada itu. Kalau orang bisa kuasai medsos, ulama NU itu berhubungan dengan pencipta manusia yang bikin medsos. Itu yang mungkin membuat kita gembira selama ini. Kayak apapun awal pertandingan, ya, tetap gol mereka yang Masya Allah. Ya, kurang apa kemarin kan? Ya. Kurang apa? Ayat dipakai, ya, ayatnya diangkat, hadisnya dikikis, gelar buruk ditimpakan kepada orang-orang yang beda. Alah, Gusti Allah ora sare. Detik terakhir kita mohon besoknya. Jadi orang bilang NU itu ulang, nggak usah khawatir. Yang cemburu harus ada, yang kesal harus ada, yang marah harus ada. Tapi ketahuilah, ketika yang diam itu jangan dianggap tidak punya energi juga. Nah artinya, walaupun hanya satu orang, itu kan hanya untuk melukiskan bahwa ada letupan di situ, bahwa ada ketidaknyamanan melihat peristiwa di hadapan mata kita. Dan pada akhirnya Allah tunjukkan, insya Allah nggak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu aja. Kalau yang diajak ngomong, yang berikan saran itu sedikit, tapi yang sudah puas dengan yang ada jauh lebih banyak. Nggak percaya, buka aja di medsos. Lihat aja komentar semua. Saya yakin banyak keberatan, harus namanya juga Banser. Harus beda dong. Masih lebih banyak yang di Abu Jandar daripada yang di Abu Duda. Sekarang kalau kita ada kiai ahli tauhid gitu, mesti keras tawar-menawar tauhid. Ahli fikih mesti lama karena dia akan mengadu argumentasi tentang dalil-dalilnya. Tapi orang tasawuf itu debatnya diem. Gitu loh. Kalau Banser jangan disamakan dengan guru mursyid dong. Guru mursyid yang ngajak ke masjid. Banser kan itu kan tentaranya. Tentara nggak ada.
hormat, nggak ada. Hormatnya ya tegak gitu. Masa hormat geraknya sambil sopan koyo saat ini ngarepe kiai. Hormat gerak begini, nggak ada begini gitu. Gitu aja. Ini saya ingin panjenengan punya ini, saya jazakan, mudah-mudahan bisa jadi teman. Amin. Mau di rumah mau di penjara nih teman. Amin. Astagfirullahaladzim. Orang-orang insyaallah orang. Saya cido metu kiai teh. Jangan sebut gitu. Enggak, tadi kan saya bilang di rumah di penjaranya. Oh, amin. Insyaallah saya jazakan ini dibaca. Ya. Bukan apa-apa, nah ini cuma Quran tok lah. Siap. Quran tok ya. Monggo diamalkan bisa-bisanya. Saya nggak punya apa-apa, cuma itu tok. Kalimat harus difahami dalam konteksnya. Konteks di mana Islam dengan non-Muslim itu dalam posisi bermusuhan secara diametral. Tapi ketika berada di sebuah negeri yang bersifat kafirnya itu zimmi, maka awas, man adza zimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Siapa yang mengganggu, melukai, menodai, menyakiti orang kafir zimmi, sama nyakiti aku, kata Nabi. Jadi itu harus dipakai. Jadi Imam Syafi'i bicara dalam konteks mana? Iya. Dalam konteks mana? Bukan dalam konteks damai ya, Yai. Bukan. Jadi dan lagi-lagi kalau ucapan orang itu kan sangat dibatasi oleh situasinya. Kecuali kalau ayat Quran baru. Nyatanya Quran juga enggak kan? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang yang beriman itu orang Nasrani. Jangan pertentangkan Syafi'i dengan ayat itu. Berarti ada konteks yang mengharuskan Syafi'i bicara itu. Tapi ya namanya nggak mau ngaji ya nggak. Pokoknya aja. Pokoknya aja. Dan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i tentu lebih tahu tentang Imam Syafi'i. Kita nih mazhab Syafi'i itu lebih tahu lah. Kamu yang bukan mazhab Syafi'i jangan suka ikut-ikutan lah, orang ngerti ya. Gitu. Jangan pakai omongan Imam kami, orang kamu juga nggak suka dengan dia kok. Yang dipakai cuma yang kira-kira bisa dipakai buat mukul kita sendiri. Gitu. Terus ke depan gimana nih, Mas Abu? Ke depan apa masih akan terus beraksi seperti itu? Ya, aku sekarang berharap, Gus, aku pengen diberesin ini. Aku cooling down dulu. Ya, memang ya itu harus. Iya. Itu harus karena ini aku lagi berkasus lah gitu ya. Aku sekarang cuman berharap ini semoga cepat selesai, cepat beres. Itu aja sih, Gus. Kalau nanti ya memang udah lewat gitu kan. Ya nanti kita tempur lagi lah. Ya kan? Dengan pentungan yang lebih gede. Yang pasti dengan bekal sekarang ya, dari Yai Sarip. Sekarang saatnya memang pakai masker. Jaga jarak. Nanti kalau sudah beres ya insya Allah ya buka lagi maskernya lah. Maskernya buka lagi. Lebih keras. Ya ikuti aja protokol kesehatannya. Kalau suruh jaga pakai masker gitu. Sekarang pakai masker dulu deh, gitu kan. Tutup mulut lah. Gitu. Ya, apa. Ya. Tapi kalau di kalangan warga NKRI atau Nahdien umumnya ada 1.000 orang bisa kayak gini, mungkin nggak akan ramai. Ya kan? Kalau 1.000 aja yang model begini gitu ngomongnya gitu, mungkin nggak akan ada yang berani macam-macam. Ini karena satu. Kemudian dibenturkan dengan orang tuanya, dan itu kepandaian mereka. Betul banget itu ya, betul banget. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah ada yang Allah persiapkan untuk menemani orang benar ada. Mengapa kemenangan umat Islam di perang Badar itu? Karena dua. Satu, semua yang berangkat itu tulus, dan yang kedua satu komando. Dan kekalahan di perang Badar itu karena peserta yang turun di perang itu rebutan harta rampasan reformasi, lupa dengan pesan komando. Jadi tidak jelas sebetulnya ini pemimpinnya siapa. Mereka memang dipimpin Rasulullah, tapi di lapangan mereka dipimpin oleh rampasan perang. Medan itu penting disikapi. Nah, kelemahan kita adalah
kita selalu berpikir fikih dengan segala konsekuensi dan karakteristiknya. Kita tahu fikih itu tidak pernah satu. Kalau mereka ayat ya satu, tapi begitu dilempar ke fikih, kayak apapun hebatnya gagasan, ceger, pasti beda pendapat. Mending kalau beda pendapat di tataran diskusi, tapi kalau sampai di tataran sikap, konyol. Itu yang terjadi. Baiklah, di sikap juga boleh beda pendapat, yang masalah, tapi diem-dieman. Jangan perbedaan itu dilemparkan di muka umum, dibaca orang, dipakai. Tapi ya itu ayam Bangkok, kukuruyuk semua. Rame. Ya, ya, tapi ini semua terjadi sesuai dengan tanda-tanda alam. Sekarang yang muncul kan ikan cupang. Tanda. Udah itu tanda-tandanya itu aja. Ikan tempur ya. Iya, itu aja. Ikan tempur. Udahlah, namanya alam. Itu cara-cara orang Jawa, orang Indonesia kan gitu, selalu melihat alam. Ya. Jadi sebelum ayat, alam dulu lihat. Ada apa nih, kok alam tiba-tiba begini, itu nggak bisa direkayasa. Baru cari nanti ayatnya datang juga, itu selaras. Jadi kelemahan kita memang selama ini tidak pernah bisa menjual produk. Saya tahu ada orang yang sebetulnya nggak hebat-hebat amat, tapi dagangnya bareng rame-rame. Ya, timbang mau jual batu bata, iklannya seluruh Nusantara. Maka nama itu mencuat jadi viral besar. Dan kalau sudah besar itu melihat aja bayar. Sementara kita ini mutiaranya banyak banget, yang dagang nggak ada. Nggak ada. Malah yang ada antar pemiliknya itu saling jelek-jelekin. Mereka enggak. Hari ini kita sepakati mau apa yang kita jual. Ini jual. Semua ngomong satu kata itu. Yes. Mohon maaf lah, pinter-pinter amat juga enggak sih. Katakanlah orang sekelas si Anu misalnya, kok bisa lebih lebih hebat dikesankan daripada si A yang memang luar biasa. Kadang-kadang saya juga gatal, ini jane yo pancen alim poran. Tapi cara bicaranya kita tahu. Dari indikator-indikator tampilannya kita tahu. Nah, kita ini punya tumpuk ulama besar alim, tapi nggak pernah bisa muncul namanya. Karena nggak ada yang mau dagang. Sekarang harus ada, ini pedagangnya hebat, berani dagang. 10 orang ya yang bisa berdagang seperti itu. Kan tidak masuk akal seorang kayak Quraisy Shihab kalah pamor dibandingkan dengan, mungkin jadi mahasiswanya juga belum pantas. Ini aneh ini. Ya. Seorang Gus-Gus yang hebat-hebat, orang besar, Kalah sama Gus Nur. enggak. Popularitas gitu loh Gus. Ya, itu fakta memang kan. Iya. Dan kita baru bangga bahwa dia hebat setelah wafat. Nah, kita contoh Gus Najib Kerapia. Itu macannya Quran Indonesia. Macannya Quran Indonesia. Orang nggak pernah dengar, nggak pernah tahu gambarnya. Padahal beliau ada di PBNU kan, di susunan ada. Barunya ada setelah wafatnya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Cuma bisa menyesali saja. Kemarin di mana aja kalian? Itu macannya Quran Indonesia. Kok nggak bisa kita munculkan, perkenalkan sebelum ini jauh-jauh hari, ya kan? Pada beliau keliling Indonesia, masuk kampung-kampung, ya sini juga duduk mau, coba, nggak ada yang tahu kan? Siapa sih Gus Najib? Loh, baru tahu. Bagaimana? Nah ini harus kita sadari sekarang. Kita harus berani mengatakan, ini loh stok barang berkualitas, bisa dibuktikan. Ojo. Iku Quran ini betul kok. Surat Al juga sampai 176 ayat, misalnya gitu. Ayatnya kemudian.
Tapi siapa yang berani? Cuma satu orang, gimana sih repotnya kita? Udah gitu yang satu orang sudah pensiun juga. Ya apa ini? Mau dipensiunkan ini ya? Ya pensiun dini hari. Nggak siang muneneh. Ya itulah ya. Itu. Jadi dan sekarang sedang terus dibentuk opini seolah-olah NU tuh gini dengan Islam. Oh iya, betul. NU bukan Islam. Betul. Islam bukan NU. Muhammadiyah bukan Islam. Islam bukan Muhammadiyah. Ini lagi dibikin. Iya. Jadi mereka itu menyebut baju sebagai badan. Gitu loh. Bungkus sebagai isi. Itu upaya cukup berhasil. Di daerah tertentu sebut NU, sebut Banser, sudah musuh Islam. Iya, betul. Membalik ini tidak gampang. Harus ada Big Bang dulu, ceger, mencuat, semua bilang baru selesai. Ceger, jangan begitu. Ya orang rampung. Kasihan kiai-kiai besar atau ulama-ulama besar itu kok yang dipandang remeh hari ini. Coba lihat sekarang, tahfidzul Quran di TV siapa? Bukan dari kiai-kiai. Padahal gudangnya tahfidz itu yang Mbak Rawani Kudus, Krapia, itu gudangnya. Kok nggak pernah ada? Pernah dong. Pandanaran, kok nggak pernah muncul? Ya itu tadi, kurang pintar dagangin. Ya kita butuh pedagang asong kayak gini ini biarin aja. Pedagang asong. Terserah mau pakai lagu apa kayak. Namanya juga asongan. Saya gitu. Ijas kakut. Biarin aja. Yang penting dagangannya payu. Toh nggak bohong pak? Ya nggak boleh kan bohong. Kalau bagi saya kasar benar lebih baik daripada halus sama bohong. Begitu aja udahlah. Bohong mulu walaupun judulnya apa pakai ayat juga bohong mah bohong aja. Gitu ya. Ya artinya ginilah. Kita jangan bosan-bosan terus berdagang, berpromosi tentang kebaikan. Toh kita nggak bohong kan? Kalau saya bilang pesantren Lirboyo itu hebat, kan nggak bohong. Mana bohong saya? Saya bilang Peloso hebat, kan nggak bohong. Saya bilang Tebuireng hebat, kan nggak bohong. Nggak bohong. Nggak ada kebohongan. Nah, kalau nggak bohong, kebenaran itu ya dipromosikan lah. Nah saatnya sekarang kita semua hari-hari itu kudu sering menyebut itulah. Di mana? Lirboyo keren, gitu loh. Jangan di bolak-balik, di pelosok, wah kampung, ya rusak. Mereka telah berhasil membalik opini, Ya, betul. dan pada akhirnya merubah asumsi, dan akhirnya apa? Perilaku manusia jadi a priori dengan kita. Tapi insya Allah, saya percaya walaupun baru satu orang dan sekarang sudah diekspos oleh Allah, saya kira akan muncul Abu Janda yang lain. Bukan Abu Janda yang lain, pasukan Abu Janda. Saya akan mulai dengan PAB aja ya. Jadi prinsip saya gitu aja. Bukan siapa benar, siapa salah, siapa menang, siapa kalah, tapi tenang dan selesai masalah. Itu aja. Amin ya. Ada Tenang dan hadiah. selesai masalah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim.